Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Kawan-kawan calon ekonom Islam yang bersemangat, pada pertemuan sesi kali ini kita akan mempelajari teori biaya produksi. Adapun tujuan dari mempelajari materi teori biaya produksi adalah jika nanti teman-teman kawan-kawan menjadi produsen, kawan-kawan akan mengetahui pada jumlah berapa produksi mencapai titik yang efisien. Hal ini tentunya sangat penting untuk dipelajari dalam upaya meminimalisir biaya produksi. Mari kita simak materi berikut ini. Sudah kita ketahui bersama bahwa produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Secara sederhana, definisi dari produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Input dalam kegiatan produksi dapat dikelompokkan menjadi input tetap atau fixed input dan input variabel atau variable input. Input tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya selalu tetap meskipun jumlah outputnya berubah. Misalnya adalah peralatan, mesin, gedung, dan lain sebagainya. Sementara input variabel adalah input faktor produksi yang jumlahnya dapat ditambah untuk menambah jumlah output, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dalam proses produksi dikenal dengan produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Adapun pengertian atau penjelasannya akan disampaikan dalam slide berikutnya. Sementara hasil dari input adalah output. Output dari kegiatan produksi adalah barang dan jasa. Teman calon ekonom Islam yang bersemangat, seperti saya sampaikan tadi bahwa proses produksi itu terbagi menjadi dua, yaitu proses produksi jangka pendek atau short run production dan produksi jangka panjang atau long run production. Dalam periode produksi jangka pendek, perusahaan tidak dapat menambah jumlah faktor produksi yang dianggap tetap. Faktor produksi yang dianggap tetap ini atau fixed cost adalah seperti mesin, peralatan, bangunan, pabrik, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena dalam jangka waktu yang dekat perusahaan akan kesulitan untuk menambah item-item tersebut tadi.
Tentunya untuk menambah gedung memerlukan waktu dan modal perusahaan yang cukup banyak, waktu yang cukup lama untuk membangun gedung atau mencari menyewa gedung. Begitu juga untuk mesin-mesin yang besar, tentunya perusahaan juga membutuhkan modal yang besar untuk membelinya atau untuk menyewanya. Sedangkan dalam jangka waktu produksi jangka panjang, periode produksi jangka panjang, hal-hal itu sangat dimungkinkan untuk ditambah. Mesin bisa ditambah, gedung bisa dibangun atau disewa, dan lain sebagainya. Sehingga yang membedakan antara proses produksi jangka pendek dan jangka panjang adalah ketika jangka pendek, proses input produksi bisa dibagi menjadi dua, input variabel dan input tetap. Untuk menambah jumlah output produksi, perusahaan hanya bisa mengubah atau menambah input variabel seperti tenaga kerja, bahan baku, perlengkapan, dan yang lainnya. Sedangkan input tetap pada proses produksi jangka pendek tidak bisa dirubah. Sedangkan untuk proses produksi jangka panjang, semua input ini sangat memungkinkan untuk dirubah atau ditambah, sehingga dalam jangka panjang perusahaan bisa menambah input hingga tak terhingga. Semua input bersifat variabel. Seperti yang saya kemukakan di awal, bahwa input produksi terdiri dari input tetap dan input variabel. Input ini jika dinyatakan dalam satuan moneter atau diuangkan disebut dengan cost atau biaya. Dalam analisis biaya produksi jangka pendek, ada 3 konsep yang harus kita kuasai. 3 konsep mendasar itu adalah biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, dan biaya total atau total cost. Biaya tetap adalah biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap. Periode waktu tertentu ini maksudnya adalah periode jangka pendek. Biaya tetap tidak bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan, tidak bergantung pada jumlah output. Contoh dari biaya tetap adalah peralatan, sewa gedung, penyusutan gedung, penyusutan peralatan, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Sementara biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Jika perusahaan menginginkan produk yang dihasilkan bertambah, maka perusahaan dapat menambah biaya variabel. Dalam hal ini, semakin banyak jumlah produk yang dihasilkan, semakin besar pula jumlah
biaya variabelnya. Contohnya adalah biaya bahan baku, upah tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sementara biaya total atau total cost merupakan penambahan atau penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Adapun kurva dari biaya tetap adalah mendatar di atas titik 0. Berapapun jumlah produk atau output yang dihasilkan atau kuantiti dari produksi, biaya tetap akan tidak berubah kurvanya. Lain halnya dengan biaya variabel. Kurva biaya variabel memiliki slope yang positif, di mana semakin banyak kuantiti atau output yang dihasilkan, maka kurva akan bergerak ke kanan atas. Sementara total cost atau biaya total, kurvanya juga memiliki slope yang positif. Semakin banyak produk yang ingin dihasilkan perusahaan, karena total biaya ini atau total cost ini mengandung dua unsur, biaya tetap dan biaya variabel, maka kurvanya juga akan bergeser ke kanan atas. Konsep selanjutnya yang harus kita kuasai adalah average cost atau biaya rata-rata. Biaya rata-rata bisa dibedakan menjadi 3, yaitu biaya rata-rata biaya tetap atau average fixed cost, biaya rata-rata biaya variabel atau average variable cost, dan biaya rata-rata dari total biaya atau average total cost atau juga average cost. Biaya rata-rata ini tentunya adalah biaya per unitnya. Jadi ketika ingin mengetahui biaya rata-rata dari biaya tetap, average fixed cost, adalah dengan cara membagi biaya tetapnya dengan kuantitinya. Begitu pula dengan variable cost, biaya rata-rata variable cost adalah membagi biaya variable cost dengan jumlah kuantitinya. Begitu pula dengan average cost atau average total cost. Untuk mengetahuinya tinggal membagi total cost-nya atau biaya totalnya dibagi dengan kuantitinya. Adapun kurva dari biaya average fixed cost adalah berbentuk slope negatif, cenderung landai di sebelah kanan bawah. Ketika kuantitinya sedikit, titik average fixed cost berada di kanan kiri atas.
Kemudian dengan bertambahnya jumlah kuantiti atau jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi, maka kurva semakin turun dan landai ke arah kanan bawah. Sementara biaya rata-rata variable cost berbentuk seperti huruf U. Pada posisi awal biaya variabel berada di kiri atas, kemudian pada titik tertentu biaya variabel berada cekung, berada di titik terbawah. Ini yang disebut dengan konsep diminishing return. Kemudian meskipun perusahaan menambah biaya variabel, maka biaya variabel rata-rata akan naik ke kanan atas. Hal ini sama juga seperti pada kurva rata-rata biaya total, average cost. Pada awalnya biaya total rata-rata cenderung tinggi, kemudian perusahaan menambah biaya, tentunya biaya variabel yang ditambah karena biaya tetapnya sudah pasti tetap. Biaya rata-rata per unit dari produk yang dihasilkan cenderung turun sampai pada titik tertentu, kemudian akan cenderung naik kembali biaya rata-rata per unit produknya. Ini yang disebut juga dengan konsep diminishing return. Biaya selanjutnya yang wajib kita pelajari adalah biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang disebabkan karena bertambahnya satu unit produksi. Jadi, biaya marginal bisa diperoleh dari membagi selisih total cost dengan kuantitas dari barang yang diproduksi. Adapun kurva dari biaya marginal akan selalu memotong kurva dari biaya rata-rata total atau average cost. Titik potong antara biaya marginal dengan average cost selalu pada di titik terendah dari kurva average cost. Pada posisi ini, perusahaan berproduksi dalam tingkat paling efisien. Mari kita simak contoh kasus untuk lebih jelasnya. Saya contohkan kasus pada unit usaha penjahit maju makmur. Penjahit maju makmur ini adalah usaha jahit sederhana yang menyewa
sebuah ruangan kecil, space kecil, toko dengan biaya tetap jika dihitung per hari adalah Rp60.000. Jadi ketika penjahit maju makmur ini tidak ada order untuk menjahitkan pakaian, maka biaya tetap ini akan tetap menjadi beban oleh penjahit maju makmur. Ketika ada order 1 setel pakaian, penjahit maju makmur ini mengeluarkan biaya variabel senilai Rp30.000 untuk 1 unit pakaian. Biaya variabel itu bisa di dalamnya untuk biaya upah tukang jahit, kemudian biaya bahan baku kain tidak menjadi biaya variabel dalam contoh kasus ini, dengan asumsi bahwa kain dibawakan oleh customer, pelanggan. Jadi yang menjadi biaya variabel hanya komponen tenaga kerja atau upah tukang jahit. Sehingga ketika penjahit maju makmur mendapat order 1 setel pakaian, total biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp30.000 biaya variabel ditambah dengan Rp60.000 biaya tetap, sama dengan Rp90.000. Marginal cost bisa dihitung dengan membagi selisih total cost 90.000 dikurangi 60.000, yaitu 30.000, dibagi dengan selisih dari kuantiti yang dihasilkan, yaitu 1 unit dikurangi 0 unit, yaitu 1. Jadi 30.000 dibagi 1 adalah 30.000. Terkait biaya rata-rata, tinggal membagi dengan unit yang dihasilkan, unit yang diproduksi. Biaya variabel akan bertambah sejalan dengan bertambahnya jumlah pesanan. Adapun komposisi dari biaya variabel adalah yang saya sebutkan tadi, hanya biaya upah tukang jahit. Jadi di sini ketika misalkan penjahit maju makmur menerima 4 unit order jahit pakaian, bisa itu komposisinya adalah 2 pekerja kali 20 ribuan, sedangkan sisanya adalah upah lemburnya, misalkan seperti itu. Atau bisa juga dengan 1 orang pekerja senilai misalkan mungkin 30.000 dan sisanya upah lemburnya. Jadi biaya variabel semakin meningkat dengan meningkatnya jumlah pesanan,
Sementara biaya tetap adalah tetap, berapapun pesanannya adalah tetap, dan total cost-nya adalah juga semakin bertambah seiring bertambahnya biaya variabel. Sementara biaya rata-rata total biaya, rata-rata total biaya, average total cost atau average cost adalah bisa diketahui dengan membagi total cost dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Adapun biaya rata-rata per unitnya semula adalah tinggi, Rp90.000. Ini angka ini tinggi karena biaya tetapnya Rp60.000 itu dibagi hanya 1 unit produk yang dihasilkan. Jadi biaya rata-ratanya untuk per 1 unit produk masih tinggi. Seiring dengan bertambahnya jumlah pesanan, maka biaya per unitnya akan turun sampai pada titik tertentu biaya per unitnya akan cenderung naik kembali. Hal ini seperti pada prinsip diminishing return. Pada level tertentu, maka pertambahan biaya variabel akan tidak sebesar hasil yang diperoleh. Tambahan biaya tidak menghasilkan sebesar dari tambahan biaya yang dikeluarkan. Output yang dihasilkan tidak sama atau tidak sebesar dari biaya yang dikeluarkan. Dari tabel tersebut di atas bisa dituangkan dalam bentuk kurva, yaitu average fixed cost atau rata-rata biaya tetap. Bisa dilihat kurvanya berangkat dari titik Rp60.000. Karena ini adalah biaya tetap, maka jumlahnya tetap. Sementara ketika ada pertambahan output yang dihasilkan atau pertambahan produksi, maka average fixed cost kemudian cenderung turun dan akan cenderung landai pada kanan bawah. Hal ini disebabkan karena angka biaya tetapnya tetap Rp60.000. Jika semakin banyak output yang dihasilkan atau pembaginya, maka biaya tetap rata-rata per unitnya akan cenderung lebih kecil. Sementara kurva average variable cost berangkat dari titik Rp30.000
Rp50.30, kemudian cenderung turun dengan seiring bertambahnya jumlah output yang dihasilkan sampai pada level tertentu, kemudian cenderung naik kembali kurvanya. Hal ini sesuai dengan prinsip diminishing return, bahwa penambahan biaya produksi variabel akan menyebabkan peningkatan jumlah produk yang dihasilkan, namun dalam jumlah yang semakin sedikit. Begitu pula dengan rata-rata biaya totalnya atau average total cost. Average total cost berangkat dari angka 90 atau 90.000 yang berasal dari 60.000 biaya tetap dan 30.000 adalah biaya variabel unit pertama. Kemudian turun kurvanya sampai pada titik tertentu, kemudian naik kembali. Sementara kurva marginal cost juga relatif hampir sama. Kurvanya berbentuk cekung. Kurvanya pada awalnya cenderung menurun, kemudian naik kembali. Perpotongan kurva marginal cost dengan kurva average total cost akan selalu berada pada titik terendah dari average total cost. Pada titik perpotongan ini menunjukkan bahwa perusahaan berproduksi dalam tingkat paling efisien. Hal ini juga terjadi karena prinsip diminishing return, yaitu penambahan biaya produksi akan menyebabkan peningkatan jumlah produk yang dihasilkan, namun dalam jumlah yang semakin sedikit. Sedangkan pada analisis biaya jangka panjang atau long run average cost atau LAC, proses produksi sudah tidak menggunakan input tetap atau sudah tidak ada lagi dengan istilah fixed cost, karena seluruh biaya produksi merupakan biaya variabel. Fungsi biaya jangka panjang adalah biaya rata-rata jangka panjang atau long average cost, kemudian biaya marginal jangka panjang, long run marginal cost, yang diperoleh dari biaya total jangka panjang atau long run total cost. Dalam perilaku biaya produksi jangka panjang dikenal dengan long run average cost, di mana kurva ini menunjukkan biaya rata-rata terendah dari berbagai kombinasi input atau berbagai kombinasi dari kurva SAC atau short run average cost yang digunakan untuk menghasilkan setiap tingkat output tertentu. Jadi
kurva biaya produksi jangka panjang merupakan gabungan dari berbagai kurva biaya produksi jangka pendek. Dalam periode produksi jangka panjang, ada kecenderungan bahwa tingkat permulaan atau tingkat awal produksi dengan semakin diperluasnya skala usaha akan meningkatkan efisiensi usaha. Tetapi pada titik tertentu perluasan usaha yang lebih lanjut akan berakibat semakin menurunnya efisiensi usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, tampak pada kurva LAC bahwa kurva membentuk seperti huruf U, di mana pada awalnya biaya produksi rata-rata per unit tinggi, kemudian cenderung menjadi lebih rendah sampai pada titik tertentu ketika perusahaan tersebut tetap ingin menambah jumlah produksi atau memperluas usahanya. Pada titik tertentu tersebut malah akan menambah jumlah atau menambah rata-rata biaya produksi per unit produk. Ketika biaya per unit produk akan cenderung menurun, tampak pada average cost-nya, kurvanya cenderung menurun. Ketika unit produk ditambah, biaya rata-rata per produk cenderung menurun sampai pada titik tertentu, kemudian biaya produknya per unit produk akan cenderung naik. Pada titik terendah dari biaya per unit produk itu terjadi perpotongan antara kurva average cost dan marginal cost, di mana ketika sebelum terjadi perpotongan itu disebut dengan skala ekonomi atau economic of scale, dan ketika kurva average cost naik kembali disebut dengan diseconomies of scale atau skala disekonomi. Skala disekonomi merupakan titik di mana peningkatan skala usaha perusahaan mengakibatkan peningkatan biaya rata-rata. Alih-alih biaya produksi menurun karena lebih banyak unit yang diproduksi, yang terjadi malah justru sebaliknya. Di sini produsen harus pandai-pandai menentukan jumlah produk yang akan diproduksi, apakah pada zona economic of scale atau diseconomic of scale, atau pada titik produksi yang efisien. Demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam teori biaya produksi, semoga bermanfaat. Saya akan mengakhiri sesi kali ini dengan kutipan sepenggal kisah pada zaman Nabi, yaitu dikisahkan pada zaman Nabi suatu hari Rasulullah SAW melihat sahabatnya Sa'ad sedang berwudu.
melihat cara berwudunya Sa'ad, yaitu menggunakan air dengan boros dalam berwudu, baginda Nabi berkomentar bahwa alangkah borosnya kau berwudu Sa'ad. Sahabat Nabi pun bertanya, apakah dalam berwudu juga dikatakan boros, Nabi? Kemudian Nabi menjawab, ya, walaupun engkau berada di sungai yang mengalir. Hadis ini dinarasikan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.